Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil dari kelas Pendidikan Biologi A dengan NIM H0319306. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai lingkungan belajar terbuka atau open learning environments. Beberapa penelitian menemukan bahwa lingkungan belajar terbuka OLES dapat mendorong siswa memecahkan masalah yang kompleks dan memiliki keterampilan tingkat tinggi. OLES atau Open Learning Environments dapat menyempurnakan dan merancang pendekatan pembelajaran melalui lingkungan yang efektif. OLES yang diintegrasikan dengan model pembelajaran lain menyajikan konteks perspektif sumber daya dari lingkungan dalam membangun berbagai sudut pandang melalui alat atau media sebagai upaya menguatkan pembelajaran berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif atau 4C. Lingkungan belajar terbuka OLES membantu perkembangan pemecahan masalah yang kompleks atau keterampilan penalaran urutan yang lebih tinggi. Tujuan pembelajaran OLES menurut Hanafin dan Reigold untuk mendorong berpikir kritis, pembelajaran yang berorientasi pada inquiry oriented dan heuristic based learning secara mandiri yang tidak diarahkan dan tidak terstruktur. Artikel konseptual ini berfokus pada lingkungan pembelajaran terbuka OLES dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa menggunakan konteks buku instruksional, design theories and models, Reigold. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar secara umum dapat diartikan sebagai suatu tempat mengajar yang menghadapkan peserta didik dengan benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang dapat menunjang terjadinya pembelajaran. Lingkungan belajar terdiri dari 4, yaitu yang pertama, lingkungan sosial meliputi lingkungan masyarakat baik kelompok besar ataupun kelompok kecil. Yang kedua, lingkungan personal meliputi individu-individu sebagai suatu pribadi berpengaruh terhadap individu lainnya. Yang ketiga, lingkungan alam atau fisik yang mencakup semua sumber daya alam yang dapat diberdayakan sebagai sumber belajar. Dan yang keempat yaitu lingkungan kultural. Di dalamnya terdapat hasil budaya dan teknologi yang dapat dijadikan sumber belajar yang dapat mendukung pembelajaran. Pengelolaan lingkungan belajar berfungsi optimalisasi aktivitas pembelajaran di luar kelas dalam perkembangan anak antara lain, yaitu yang pertama, perkembangan fisik, di mana peran terpenting outdoor adalah merangsang perkembangan serta pertumbuhan fisik. Yang kedua, perkembangan keterampilan sosial, yaitu lingkungan di luar ruangan secara alami mendorong interaksi antara semua anak ataupun orang dewasa. Yang ketiga, perkembangan emosional, di mana lingkungan luar ruangan dapat membantu anak bersikap lebih matang dan dewasa serta menumbuhkan sikap saling menghargai. Dan yang keempat yaitu perkembangan intelektual, yaitu lingkungan di luar ruangan yang memberi kesempatan guru untuk membantu anak dan menguatkan kembali konsep-konsep yang dipelajari sebelumnya dengan contoh yang lebih konkret dan nyata. Pentingnya lingkungan belajar terbuka. Lingkungan belajar terbuka bertujuan mendorong dan memotivasi kemandirian siswa, serta menyediakan konteks di mana siswa menetapkan tujuan belajar dan media belajarnya. Menekankan peran individu dalam hal ini, siswa memegang peranan dalam mendefinisikan kebutuhan belajar, menentukan tujuan belajar, dan terlibat dalam belajar. Secara spesifik, lingkungan belajar terbuka menurut Hanafin
Learn and Heal adalah lingkungan belajar terbuka yang melibatkan proses di mana niat dan tujuan dari setiap individu dikembangkan dan dicapai secara unik. Deskripsi model OLES. Menurut Hanapin dalam Regel, model dalam OLES adalah lingkungan yang belajar terbuka yang memberikan beragam metode dan alat untuk melibatkan siswa ke dalam proses berpikir yang berbeda dari kebanyakan. Belajar berbasis heuristik dan meneliti masalah yang definisi dan strukturnya masih kabur. Dalam lingkungan belajar terbuka terdapat berbagai model yang memberikan siswa peluang untuk menggunakan beragam konteks, sumber, alat, dan kerangka dalam proses memecahkan masalah. Prinsip-prinsip OLES adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bertujuan meningkatkan perspektif yang berbeda dalam berpikir serta mendorong diterapkannya multiperspektif. Artinya siswa diperbolehkan mengemukakan atau memandang masalah serta mencari solusinya dari berbagai perspektif. Yang kedua, OLES mendorong terjadinya belajar yang mandiri dan memberikan siswa otonomi atau kekuasaan dalam belajar disertai adanya dorongan metakognitif. Yang ketiga, OLES memberikan siswa pengalaman langsung dan konkret, artinya permasalahan yang diberikan tidak abstrak dan bersifat imajinatif, tetapi permasalahan tersebut ada dalam dunia nyata. Permasalahan yang diberikan bersifat otentik dan tidak direkayasa. Yang keempat, OLES menjembatani antara pengalaman pribadi dan teori yang bersifat personal sehingga siswa mendapatkan deskripsi dan tidak hanya teori saja. Dan yang kelima, OLES memberikan alat dan sumber untuk membantu siswa dalam belajar. Dengan demikian, penerapan OLES harus menerapkan kelima prinsip tersebut sehingga benar-benar dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, out of the box, dan dapat mengenali masalah yang sama serta menemukan solusinya dalam kehidupan nyata, karena masalah yang disajikan dalam OLES bersifat konkret dan otentik. Selanjutnya yaitu media penerapan OLES. Pembelajaran OLES menurut Hanapin bahwa konteks pembelajaran adalah tugas pemecahan masalah berdasarkan pengalaman yang melibatkan masalah nyata dan relevan. Kondisi pembelajaran ini akan menggunakan banyak sumber daya dan manipulasi kontekstual untuk mendorong terjadinya pembelajaran. Sumber tersebut adalah sumber bahan yang mendukung pembelajaran baik media elektronik, misalnya database, tutorial komputer, video, hingga media cetak seperti buku, teks, dokumen, sumber asli, artikel, jurnal, hingga manusia misalnya pakar, orang tua, guru, teman sebaya. Web merupakan gudang sumber daya yang tersedia paling luas dalam akses. Hanapin et al. Peranan fasilitator OLES. Fasilitator OLES menurut Hanapin tidak hanya berupa media elektronik tetapi juga media cetak dan narasumber. Diutamakan dari fasilitator dalam OLES adalah kemampuannya untuk mendukung terjadi pembelajaran sesuai dengan konteks yang dimaksud. Selain itu, fasilitator juga harus dapat memberikan sumber dan alat belajar serta mendorong siswa untuk membentuk kerangka kognitif seperti konsep metakognitif, prosedur, dan upaya strategis dalam belajar. Dapat disimpulkan juga bahwa dalam OLES, fasilitator tidak hanya guru dan narasumber yang berupa orang lainnya. Media lain dapat menjadi fasilitator dengan syarat media tersebut dapat mendorong untuk berpikir kritis dan mendorong munculnya beragam sudut pandang dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu instruksional strategis OLES. Menurut Hanapin, instruksi strategi dalam OLES Open Learning Environment adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun sudut pandang perspektif yang didapat dari lingkungan belajar tersebut. Kedua, sumber informasi dapat diperoleh dari
tidak bergerak, dan dinamis dapat bergerak. Ketiga, alat media untuk memberikan sarana manipulasi informasi berupa alat pengolahan, alat manipulasi, dan alat komunikasi. Keempat, terdapat kerangka panduan atau kerja untuk membimbing dan mendorong upaya usaha belajar secara konseptual, metakognitif, prosedur, dan scaffolding. Baiklah, itulah tadi materi yang saya paparkan mengenai lingkungan belajar terbuka atau open learning environments. Untuk itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.